Halo teman-teman, jumpa lagi. Nah, kemarin kan saya sudah bahas tentang stabilitas. Sekarang kita lanjut ke GM yang pertanyaan request dari teman kita. Ya, sebenarnya ini sudah lama ya. Maksudnya saya jadi belajar lagi gitu ya, tapi nggak apa-apa, sudah berlalu 17 tahun yang lalu, tapi nggak apa-apa, saya coba untuk menjelaskan, semoga teman-teman bisa paham. Nah, kalau mau lebih ininya, nanti kalian di kapal mungkin data-datanya lebih lengkap, jadi lebih bisa dipahami gitu ya. Jadi saya bahas garis besarnya aja ya. Oke, kita mulai. Pertama saya kasih tahu itu stabilitas ya. Stabilitas itu GM itu ada GM ya, apa namanya, stabilitas lah ya. Stabilitas GM GM plus GM plus ya, GM plus ya. Nah, terus ada dua stabilitas GM netral. Yang ketiga stabilitas GM minus ya. Nah, minus. Oke. Nah, jadi sudah tahu ya awal mulanya ini GM dari mana, terus apa arti GM. G ini apa? Gravity ya, titik gravity. M meta center. Nah, ke video yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti kalau ada yang boleh dilihat video saya sebelumnya ya tentang stabilitas. Oke, saya gambarkan dulu ya. Bangunan kapal kan, ini bangunan posisi yang apa sih maksudnya, belum ada pengaruh ya, belum ada olengan ya. Jadi seperti ini ya, kira-kira ini keel. Oke, keel, terus ada titik buoyant, terus ada titik G gravity, ada titik meta center. Nah, jadi ini video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi makanya ada teman kemarin nanya bagaimana perhitungan GM. Jadi sebelum ke masalah GM, maka saya jelaskan dulu awal ceritanya seperti ini ya. Maka bisa teman-teman bisa dimengerti. Oke. Nah, untuk GM plus ya, GM plus itu ada berapa macam ya. GM plus itu ada beberapa macam ya, seperti ini ya contohnya. Nah, oke. Kita bahas yang pertama GM plus ya. GM plus pertama sini, ini posisi ya tanpa ada olengan. Oke. GM plus kok saya lurus lagi, sorry ya. Terlalu miring, sorry.
Jadi pergerakannya itu akan selalu tegak lurus ya. Nah, ini yang garis ini ya, garis tengahnya ya. Garis tengahnya. Oke. Nah, setelah ada olengan ya. Nah, setelah ada olengan, nah sini titik M. Oke, titik M. Terus titik G, ada namanya sini Z, sini G. Oke, titik Buyans. Nah, oke ya, Buyans ya, yang ini ya Buyans. Jadi titik Buyansnya atau titik apung ya. Ini titik apung action ya, atau B1 lah. Baru di sini killnya. Oke, killnya. Ini ada jadi karena ini miring, jadi ini kan ikut tegak lurusnya ikut seperti ini ya. Ya. Nah, ini sejajar sama ini ya. Ini sejajar ya. Ini sama ini sejajar. Dia kan miring ya kapalnya. Bisa dibayangin nggak? Ya mudah-mudahan teman bisa bayangin lah. Nah, terus kalau ini plusnya kenapa? Dia posisi G tidak boleh melebihi titik M ya. Ini normalnya ya, jadi normalnya itu seperti ini ya. Nah ya, jadi ini tidak boleh melebihi titik M ya. Itu normalnya. Terus titik G, ini G plus ya, GM plus ini normal. Terus kalau ada hitungannya itu belum ya. Jadi segitiga ini ya, segitiganya itu jadinya GMZ ya, GMZ dengan sudut apa sih namanya ya, alfa bukan ya sudut lah, lupa saya. Jadi GZ ya, GZ ini ya, GZ sama dengan ya, ini sebenarnya tegak lurus ini ya teman-teman ya. GZ sama dengan GM kali sin saya lupa namanya ini apa. Sin ya, sorry saya lupa apa sih namanya. Sehingga momen ya, jadi momen penegak, momen penegaknya sama dengan X ya, XGM ya, XGM nya yang sudah dicari dikali sin ya. Ini ya. Nah, terus momen penegaknya yang ini ya, yang ke bawah ini ya, yang ke bawah momen penegak. Terus yang GM besar. Nah, GM besar ya, kita cari ini gambar pertama ya, gambar kedua. GM besar.
GM besar. Saya gambar lagi kapal ya, yang sudah ada olengan ya. Nggak apa-apa berantakan ya, soalnya satu sambil pegang apa jadi agak ya, yang penting bisa dimengerti aja ya. Oke, ini kalau lurusnya ya, yang lurusnya seperti ini. Oke, nah setelah olengan, tunggu dulu, air dulu ya, air. Tuh, gambar air dulu saya buat. Gambar air. Oke, ini air laut ya, air laut. Oke, terus titik M ya, sini titik M. Oke, nah ingat ya, kalau untuk plus G nya selalu ada di bawah, jadi G tidak boleh melewati M, maka stabilitasnya GM nya plus. Oke, nah, kita membahas tentang GM plus ya, jadi GM plus harus G nya harus selalu di bawah M ya. Oke, terus ini saya tarik garisnya ya. Oke, ini kalau dia lurus ya, kalau posisinya karena kapalnya miring, jadi kemiringannya seperti ini ya. Terus baru jadi ini tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, sini G nya, sini Z nya, sini buoyance-nya ya, buoyance-nya B1. Ini saya terpaksa belajar lagi ya, sudah melewati udah berapa 17 tahun yang lalu, jadi belajar lagi, tapi ya nggak apa-apa, kita sambil-sambil belajar lah, sama-sama mengingat lagi. Mudah-mudahan nggak tersilap ya. Kalau apa, kalian boleh yang sekolah, yang masih sekolah, boleh tanya sama gurunya, sama dosennya, gurunya. Kalau yang sudah di kapal boleh tanya chief officer ya, mungkin chief officer atau kapten ya, yang sudah berpengalaman banyak, bisa lebih jelas. Terus kan data-data kapal ada, jadi kalian kalau begini kan membayangi ya, jadi kalau di kapal bisa langsung belajar. Oke, nah, terus ini ada air ya. Nah, ini titik G, titik Z ya, Z. Oke ya, ini ya, ini M, G, Z, B aksen. Ini sudutnya tegak lurus ya, tegak lurus. Terus yang penegaknya ini kan tadi, ini kan ini selalu ke bawah ya, karena ini sejajar ya, ini sejajar, bukan sejajar ini, jadi ini sejajar yang ini, karena kan kapal miring ya, jadi ini mengikuti ya. Ibarat kalau di kapal ada, tahu kalian klinometer ya, nah klinometer kan selalu ngikutin kapal ya, kemiringan kapal. Oke, nah ini namanya GM besar ya, GM positif tapi besar, GM nya besar ya, maka GZ nya mengikuti GM, yaitu besar juga ya, besar ya,
besar juga ya. Kameranya kemana gitu, besar juga ya. Jadi ini yang kita bahas yang kedua, ini GM yang besar. Jadi kalau GM plus besar ya, GM plus besar. Nah, kalau GM-nya besar, maka GZ, nilai GZ-nya juga besar ya. Nilai GZ-nya juga besar. Oke. Jadi yang ini kenapa dia dibilang besar ya? Di sini ya. Kenapa GM-nya besar? Nih, dia itu karena besar itu karena dia di bawah air ya. Dia di bawah air. Di bawah air, jadi terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Kalau di kapal saya ini GM-nya itu minimal ya, minimal itu 1,5 di sini ya, di sini 1,5 minimum ya, minimumnya. Nah, tuh, jadi ini terlalu besar ya, mungkin bisa sampai 4 kali GM-nya, 4 plus, tergantung kapal juga sih ya, tergantung kapal, maksudnya jauh banget gitu ya dari standar kapal gitu ya. Terus ingat ya, kalau GM-nya besar maka GZ-nya juga besar. Oke. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga GM plus yang ketiga ya, yang ketiga ya. Saya gambar dulu kapal. Ini kita gambar yang stabilitas awal ya. Nah, baru kita gambar lagi di sini. Oke, sini kill, sini B ya, titik buoyant, sini sini M ya, sini G, sini G. Nah, ini B aksen, ini Z. Nah, jadi ini apa? Nah, tadi kan GM besar, sekarang GM plus tapi kecil ya, kecil. GM plus tapi kecil ya, GM plus. Nah, jadi kalau GM, ingat ya tadi sama ya, kalau GM-nya kecil maka GZ juga kecil. Nah, ya, jadi GZ selalu mengikuti GM ya. Oke. Nah, kenapa dibilang kecil? Saya gambar lagi air ya. Ini air. GM plus berarti G-nya tidak melewati M. Oke ya. Kenapa dibilang kecil? Nah, ininya kecil ya. Ininya kecil. Jadi jarak G sama M-nya kecil ya. GM-nya kecil ya. Seperti contohnya di atas kapal saya ini kan minimum kan 1,5 ya, minimum. Jadi jangan sampai kalau
1.7. Nah, itu udah termasuk kecil ya, udah termasuk kecil, beda dikit banget ya. Atau di bawahnya lagi. Ini untuk safety-nya minimum segini ya, untuk safety-nya. Atau 1.4. Nah, ini sudah kecil tapi masih belum negatif ya, belum GM negatif tapi sudah kecil. Itu nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Usahakan kita lihat kan, pasti di stabilitas kapal itu ada, setiap kapal itu ada minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Oke. Ini tetap ya, ini tegak lurus ya, sudutnya ya tegak lurus. Jadi ini yang namanya GM kecil. Oke ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya, semoga bisa dimengerti gitu. Ya, untuk tambahan lagi masalah GM ya, GM plus. Kenapa GM dibilang GM plus ya? Nih, tunggu, yang sebelumnya tadi kan ada GM plus, netral sama minus. Nah, kalau GM plus ini adanya momen penegak ya, masih adanya momen penegak ya. Momen penegak maksudnya kapal miring masih bisa balik gitu ya, masih bisa balik. Jadi masih ada momen penegaknya ya. Untuk kalau GM-nya plus ya, makanya dibilang GM plus. Nah, dalam GM plus ini ya ada dua sifat ya, dalam GM plus ya. Sifat kapal dalam GM plus ya, biar gampang dimengerti ya. Yaitu ya, satu kapal stiff, atau kaku ya. Kakunya itu apa ya? Ini dia adalah kapal yang mempunyai stabilitas positif ya, punya stabilitas positif. Hanya saja GM-nya terlalu besar, hanya saja GM-nya besar ya, nih besar ya. Jadi stiff itu GM-nya besar. Nah, tadi saya sudah gambar ya, GM besar, GM kecil. Nah, jadi ini ya. Kalau kaku berarti GM-nya plus tapi besar. Oke ya, jadi bisa diingat-ingat ya, plus tapi besar. Oke. Nah, itu namanya stiff ya teman-teman ya. Bisa mengerti ya. Besar sehingga momen ya, sehingga momen penegaknya pun besar ya, besar. Nah, ini berarti penegaknya berarti GZ. Oke ya. Nah, GZ-nya juga besar ya. Nah, terus karena ini besar, jadi olengan kapalnya tuh gayanya tuh cepat gitu, olengannya itu cepat gitu ya. Maksudnya kalau dia ke kiri gerakannya cepat balik,
Terus kalau ke kanan cepat balik gitu ya. Apa saya jelaskannya? Apabila ada pengaruh, maka olengan kapal untuk kembali posisi semula atau kedudukan tegak sangat cepat ya, sangat cepat. Gitu ya. Jadi apabila ada pengaruh, maka olengan kapal untuk kembali posisi semula atau kedudukan tegak sangat cepat gitu ya, sangat cepat. Nah, itu dia. Terus sifat-sifatnya tuh ya, sifatnya sini saya jelaskan. Olengan kapal cepat dalam kurung menyentak. Terus penyebabnya terlalu banyak muatan berat di bawah. Ya. Terus kerugiannya yaitu kita karena menyentak-nyentak kan nggak nyaman ya, tidak nyaman bagi kru kapal ya, karena menyentak-nyentak gitu ya, nggak enak kan gitu. Terus yang kedua, merusak konstruksi kapal, terutama bagian sambungan ya, maksudnya kan kapal itu kan berupa plat-plat ya, plat-plat yang dilas, di welding, disambung-sambung ya. Nah, jadi takutnya kalau nyentak-nyentak bisa sambungannya, weldingannya bisa lepas gitu ya. Nah, yang ketiga, muatan bergeser. Bergeser. Kenapa muatannya bergeser? Karena kan nyentak-nyentak gitu ya, geser. Kita aja kalau naik kendaraan terus misal jalannya jelek ya, pasti kita kan duduknya nggak nyaman, terus nyentak-nyentak juga, jadi kita juga duduknya bisa bergeser-geser gitu ya. Nah, ini samalah seperti itu juga ya. Jadi mengatasinya ya, mengatasinya yaitu ya dengan mengosongkan double bottom ya. Terus yang kedua, memindahkan
memindahkan muatan ke atas. Ya, ini misalnya ini biasanya untuk beda dengan kapal curah ya. Ini yang memindahkan muatan ke atas ini misalnya kontainer atau ro-ro ship atau general cargo. General cargo kan campur-campur ya, muatannya campur-campur. Nah, itu jadi bisa dipindahkan muatannya ke atas. Oke ya. Nah, itu sifat pertamanya, sifat kapal yang pertama ya kan. Kapal kaku ya, sifatnya terus penyebabnya, kerugiannya, mengatasinya. Oke, terus kita yang pertama sifat steep, yang kedua lagi ya